Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah Purnamasari dengan NIM 44452400042. Saya dari kelas 3D Ilmu Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak penggunaan bahasa tidak baku di situasi formal. Bahasa cerminan diri. Mengapa bahasa baku penting di situasi formal? Bahasa adalah utama manusia dalam konteks formal, sekolah, pekerjaan, pidato, surat resmi, dan akademik. Bahasa baku wajib digunakan agar pesan jelas, sopan, dan profesional. Namun, penggunaan bahasa tidak baku sering terjadi tanpa disadari dan dapat berdampak negatif. Pengertian bahasa baku dan tidak baku. Bahasa baku, bahasa yang sesuai dengan kaidah ejaan, tata bahasa, dan kosakata yang ditetapkan oleh PUEBI dan KBBI. Contoh, saya tidak dapat hadir karena ada rapat penting. Selanjutnya, bahasa tidak baku. Bahasa yang menyimpang dari kaidah resmi sering digunakan dalam percakapan santai atau media sosial. Contoh, aku nggak bisa datang soalnya ada rapat penting. Selanjutnya, situasi formal yang menuntut bahasa baku. Surat resmi dan laporan akademik, presentasi atau pidato, rapat kerja dan wawancara, tulisan ilmiah, proposal, dan makalah. Dalam semua situasi ini, pemilihan kata dan struktur kalimat mempengaruhi kredibilitasi dan kesan profesional. Selanjutnya, ada dampak negatif penggunaan bahasa tidak baku di situasi formal. Menurunkan wibawa dan kredibilitasi pembicara atau penulis. Orang lain dapat menganggap kita kurang profesional. Selanjutnya, menimbulkan kesalahpahaman. Bahasa tidak baku bisa ambigu atau sulit dipahami oleh semua kalangan, mengganggu citra lembaga atau instansi. Jika digunakan dalam surat resmi, dapat menurunkan reputasi institusi. Selanjutnya, menghambat komunikasi efektif. Pesan bisa terdengar kurang sopan atau tidak sesuai konteks. Selanjutnya ada contoh dari penggunaan bahasa tidak baku di situasi formal. Contohnya, dalam surat resmi menggunakan kalimat "gue udah kirim laporan ya", tidak pantas karena itu terlalu santai dan tidak profesional. Seharusnya saya sudah mengirim laporan tersebut kepada bapak atau ibu. Contoh yang kedua, dalam presentasi formal, jadi gini guys, itu dapat menurunkan kesan serius dan kredibel. Seharusnya, baik, berikut penjelasan saya mengenai topik tersebut. Selanjutnya, ada dampak positif penggunaan bahasa baku. Pesan tersampaikan dengan jelas dan sopan, meningkatkan citra diri dan lembaga, menunjukkan kemampuan berbahasa yang baik, mendukung komunikasi yang efektif dan profesional. Selanjutnya, apa sih upaya menghindari bahasa tidak baku? Upayanya membiasakan membaca dan menulis menggunakan bahasa baku, mengecek kosakata di KBBI sebelum digunakan, berlatih berbicara formal dalam diskusi ataupun presentasi, mengoreksi tulisan menggunakan pedoman PUEBI. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga cermin kepribadian. Gunakan bahasa baku untuk menunjukkan sikap hormat, profesional, dan berwibawa dalam situasi formal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.